Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi Taman Siswa. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dwi Palupi dengan NPM 04. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Fadila tentang latar belakang berdirinya Taman Siswa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Taman Siswa. Pada 1922, ada kelompok Sarasehan. Sarasehan itu adalah perkumpulan tokoh-tokoh untuk membahas sesuatu. Nah, kelompok ini dinamai Selasa Kliwonan. Saat itu, peserta sangat prihatin terhadap sistem pendidikan kolonial yang masih didasarkan pada diskriminasi ras, yang di dalamnya terdapat pemahaman bahwa rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat SD, sedangkan kaum priai dan bangsawan Eropa boleh menempuh pendidikan tinggi dan berkuliah di Eropa. Sehingga muncul keinginan untuk menyediakan sistem pendidikan yang memelihara kedamaian dunia. Baiklah, akan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya tentang sejarah berdirinya Taman Siswa akan dijelaskan oleh Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Taman Siswa. Sejarah berdirinya Taman Siswa mulanya terbentuk ketika 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dewi Dekker, dan Cipto Mangunkusumo. Itu diasingkan oleh Belanda karena ketiganya aktif melakukan gerakan penolakan terhadap rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis. Salah satunya di mana Ki Hajar Dewantara menulis artikel yang berjudul Al Ik en Nederland Wons, yang artinya andai aku seorang Belanda. Kemudian saat kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya tentang pendidikan yang diinginkan Ki Hajar Dewantara saat itu yang akan dijelaskan oleh Lesti. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang diinginkan KI Hajar Dewantara saat itu. Pendidikan adalah alat mobilisasi politik sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari pendidikan akan dihasilkan kepimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata. Pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Menurut KI Hajar Dewantara, pendidikan yang mengena pada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Selanjutnya tentang tujuan Taman Siswa yang akan dijelaskan oleh Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan Taman Siswa. Tujuan Taman Siswa yang pertama yaitu mewujudkan manusia yang merdeka lahir dan batin. Terus kemudian tujuan yang kedua memerdekakan lahir, yakni bebas dari penjajahan baik secara fisik, ekonomi, dan politik. Dan tujuan yang terakhir yaitu memerdekakan dari batin, yakni mempunyai kemampuan untuk mengendalikan suatu keadaan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya tentang Triloka Taman Siswa yang akan dijelaskan oleh Maisa. Selanjutnya yaitu Triloka Taman Siswa. Seperti yang kita ketahui, Tri adalah 3, jadi Triloka adalah konsep keseimbangan antara 3 alam, yakni Sakala atau atas, Sakala Niskala atau alam tengah, dan Niskala atau alam bawah. Trikola Taman Siswa yaitu yang pertama, Ingarsa Sungtulada yang bermakna di depan bisa memberi teladan. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa yang berarti pada saat di tengah memberi bimbingan. Yang ketiga, yaitu Tutwuri
Handayani yang berarti di belakang memberi dorongan. Next. Yang selanjutnya yaitu jenjang pendidikan mahasiswa. Yang pertama yaitu taman indria atau taman kanak-kanak, yang kedua taman muda atau sekolah dasar, yang ketiga taman dewasa atau sekolah menengah pertama, yang keempat taman madya atau SMA, dan yang terakhir yaitu taman guru atau sarjana wijaya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya tentang respon Belanda terhadap taman siswa yang akan dijelaskan oleh Rizky. Respon Belanda terhadap taman siswa. Dalam jurnal Semangat Taman Siswa dan Perlawanannya terhadap Undang-Undang Sekolah Liar 1994 karya Dwi Purwoko, keberadaan taman siswa menimbulkan rasa cemas di kalangan pemerintah Belanda. Pada tahun 1930, Belanda menerapkan White Golden Cordon nanti atau Undang-Undang Sekolah Liar untuk membatasi pengembangan pendidikan alternatif Indonesia, termasuk taman siswa. Setelah Undang-Undang Sekolah Liar berlaku, Belanda menutup seluruh kegiatan taman siswa dan membatasi ruang gerak para pengajar taman siswa. Penutupan taman siswa tidak menghentikan aktivitas pendidikan taman siswa. Guru dan murid taman siswa tetap melanjutkan pendidikan dengan cara bergerilya atau sembunyi-sembunyi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami atas presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.